Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Surasuti, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Rokan Hilir dari SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait pada modul 3.1. Di sini juga saya akan memperkenalkan Bapak Pariaman Saragi, STMSI sebagai fasilitator, Bapak Erwinsyah Putra, SPD sebagai pengajar praktik saya. Pertanyaan pemantik, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids count is fine, but is teaching them what counts is best. Bob Talbot. Kaitan kutipan di atas dengan pembelajaran 3.1 adalah seseorang guru terkadang menghadapi sebuah dilema etika, yakni akan menyelesaikan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum atau akan memampukan siswa sesuai dengan ketercapaiannya, masing-masing dengan mengutamakan pembentukan karakter murid. Nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan haruslah nilai-nilai yang bersumber pada kebajikan serta berpihak pada murid, sehingga hal ini akan mewujudkan budaya positif yang berdampak baik pada lingkungan kita. Sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mampu menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan mengutamakan murid, maka kita telah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menyertakan murid dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka khususnya Ingarso Sungtolodo menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak pada muridnya. Filosofi Pratap Triloka khususnya Ingmadio Mangunkarso menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya mampu memberdayakan dan membangun kerukunan muridnya. Filosofi Pratap Triloka khususnya Tutwuri Handayani menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan keputusan yang mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja muridnya. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak mengambil dalam dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem ataupun kesejahteraan psikologi. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan telah efektif? Masihkah adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching yakni mengeksplorasi kemampuan coachee. Jika dikaitkan dengan modul ini, berarti mengeksplorasi kemampuan coachee dalam mengambil keputusan yang bijak. Dengan proses coaching, coach dapat membantu mengeksplorasi keputusan yang berpihak pada murid sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak mengambil dalam dan menguji keputusan.
Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem ataupun kesejahteraan psikologi. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun bujukan moral. Karena nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan bujukan moral, mana nilai yang harus dipertegas, dikuatkan, atau mungkin dikalahkan. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anaknya menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antara murid dengan guru dan orang tua. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para pelaku lingkungan dalam menyepakati tindakan positif. Nah, dalam kesepakatan ini dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan muncul itu jika tidak ada komunikasi dan tidak adanya keterbukaan dalam lingkungan. Pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika dibutuhkan suatu kejelian dalam analisanya. Akankah menggunakan prinsip and-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigmanya, seperti individu versus kelompok, keadilan versus kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan minat dan profil belajar murid. Dengan telah memahami ketiganya, kita akan menyusun pembelajaran pada murid, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi keputusan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran hendaknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran akan terkait secara terus-menerus dan berdampak pada murid-muridnya. Karena keputusan seorang pemimpin pembelajaran ini dijadikan sebagai pedoman dan bahkan mungkin bisa saja menjadi sebuah masa depan bagi murid-muridnya. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menjadi seorang pemimpin pembelajaran hendaknya memahami karakteristik murid yang sangat unik dan berbeda, baik sisi sosial dan emosionalnya.
Seorang pendidik juga harus memahami filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, serta memahami prinsip serta nilai seorang guru. Pemahaman tersebut dapat dieksplorasi menggunakan coaching ataupun supervisi akademik. Dengan demikian, akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yakni dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terkait modul 3.1 ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk memetakan yang benar versus benar, dilema etika, atau benar vs salah, bujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan dalam modul ini yakni kita ketika menemukan kasus dilema etika, maka perlu pula kita untuk melakukan investigasi opsi trilema, yakni mencari solusi di luar pilihan yang ada agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima semua pihak. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Iya, pernah. Ketika saya sebagai seorang pendidik yang dituntut untuk memberikan nilai yang memuaskan pada siswa, di mana siswa tersebut memerlukan nilai yang bagus agar lolos dalam sebuah seleksi tertentu. Saat itu saya berpikir, kenapa siswa sekarang meminta sesuatu secara instan, sedang pada zaman saya sekolah tidak pernah terbersit dalam pikiran saya meminta guru saya untuk merubah nilai. Setelah mempelajari modul ini, saya kemudian beranggapan bahwa siswa memang harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga dilema etika yang saya hadapi tersebut harus saya sikapi secara arif dan bijaksana. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip and based thinking, yakni melakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang, atau rule based thinking, yakni berpusat pada tugas dan aturan yang ada. Setelah mempelajari modul 3.1, saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan sesuatu menggunakan rasa peduli atau care based thinking. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi ini sangat penting bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran. Karena dengan memahami paradigma, prinsip dan langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, saya akan lebih mampu bersikap bijak bila bertemu dengan masalah dilema etika ataupun bujukan moral. Demikianlah pembahasan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.